Sip. Okay, good morning students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay. Today we will learn English, yeah? Yes. But as the first, I would like one of you to lead your friends here to pray. Any one student? Okay. Azizatul Aulia. Okay, class, good morning. Before we start Morning. our lesson today, let's pray together. Finish. Okay, thank you Azizatul Aulia. Yes. Okay. The second one, yeah. Next activity, I would like to check your present list. When I call you, please answer my question. Okay? Okay. This is your present list today. Azizatul Aulia, are you here? Yes, sir. Okay. Next, Dwi Supriyatin, Yes, sir. Nurul Khotimah, Yes, sir. Salsabila Erin, Yes, sir. Destia Dayani, Yes, sir. Lika Satya, Yes, sir. Dona Syafira, Yes, sir. Tegar Dwi Santoso, Yes, sir. Panca Ramadhani, Yes, sir. Dwi Prasetyo, Yes, sir. Rizal Ramadhani. Yes, sir. Okay, last one is Aulia Ramadhani. Yes, sir. Okay, I'm very happy because you are can attend this class this morning. Okay, thank you. Okay, today we will discuss about a text. There are 5 kinds of text, essay text, long text in English. But today we will discuss about one of them. Satu dari mereka, ya, teks itu. Today we will discuss about descriptive text, ya. Oke. What is descriptive text? Nanti kita pelajari, ya. Oke. Jadi di sini, ya. Here. Descriptive text itu very useful, ya. There are so many advantages of descriptive text in your daily life. Di dalam kehidupan itu banyak manfaatnya. For example, when you lost an item, when you want to meet someone that you never know before, kalian kalau kehilangan benda atau kalian ingin menemui seseorang yang belum kalian tahu siapa dia, kalian pasti menggunakan descriptive text untuk bertanya, ya. Yes. Pasti kalian menggunakan descriptive text untuk bertanya. Contoh, saya ingin bertemu bapak ini, pernah melihat nggak bapak ini? Tahu nggak alamatnya di mana? Terus yang menjawab akan mendeskripsikannya. Ya, alamatnya di sini, dia tinggal di sini, dan sebagainya. Ya, itu tentang. Jadi, today we will discuss descriptive text about people. Do you know people? Person? What is people? Orang. Oke. Orang ya. Oke. Maybe your idol, maybe your family and your friends here. Oke? Bisa idolanya, bisa keluarganya, bisa teman sekelasnya di sini ya. Nanti itu kerjaan apa yang akan kita kerjakan nanti di kelas ini ya. Nah, next I would like to explain you. Selanjutnya saya akan menjelaskan about the base competence. Nah, kompetensi dasar apa yang ingin diraih dalam pembelajaran ini. But before, would like to the main competence, ya, kompetensi inti. Jadi di sini berdasarkan ya buku yang kita pakai hari ini, yaitu buku this is book that entitled Bahasa Inggris published by Intan Pariwara for class 7 junior high school ya. Di sini here there are so many main competence that you have to be master. The first one is polite. Do you know polite? Sopan, ya. Kalian harus sopan nanti dalam pembelajaran. The second one is self-confident. Percaya diri. The next one
is you can collaborative, tahu bekerja sama nanti mungkin ada tugas dan sebagainya. Jadi Bapak nilai nanti untuk sikap seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah respect to another people, menghargai orang lain. Nanti di sini menghargai teman-teman kalian yang ada di sini dan juga nanti guru dan orang tua di rumah ya. Oke. Itu there is best competence learning. As the next is learning purpose, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. The first one, you have to identify the social function. Kalian harus mengidentifikasi fungsi sosial, generic struktur dari sebuah teks, dan yang terakhir language feature atau fitur kebahasaan dari teks yang akan kita bahas. Apa tadi teksnya? Descriptive text about apa tadi? About person. What is person? People atau orang. Oke ya. Itu ya. Oke. Nah, setelah ini tolong diperhatikan ini ya. Bapak sudah menyiapkan proyektor dan nanti ada beberapa video singkat yang Bapak tampilkan berkaitan dengan related to our lesson today, related to what we want to discuss today. That is about descriptive text. Okay. Attention please. Okay. Can you see? Now. I will zoom in. Okay. Can you read? Bisa baca? Yes. Okay. This is about descriptive text. Now, you may wait for a second ya. Kalian boleh baca sebentar, silakan diperhatikan. I want to identify, analyze the text that I showed you, ya, teks yang saya tunjukkan ke kalian. Okay, next ya, next. The second one is video, but this is what descriptive text too, ya. Okay. Contoh Listen. person, my best friend. Ketika ada teks, judulnya sudah jelas, my best friend, dia hanya menjelaskan si ini saja bernama Claudia, maka dia disebut dengan descriptive text. Kemudian yang kedua contohnya Raditya. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Raditya. Jadi judulnya sudah ternyata Raditya 3. Oke. Udah tadi melihat ya? Oke. You have to identify, analyze the text ya. That is 3 descriptive text ya. Oke. Nah, I want to ask someone. Oke, Lika, can you explain what is descriptive text? Descriptive text adalah menjelaskan tentang orang. Oh, menjelaskan tentang orang. Oh ya, Ramadhani. Yang mengungkapkan atau menjelaskan orang. Tadi ada berapa orang ya? Okay. There are 3 people. The first one is Dewi. The second one is Claudia, and the last Raditya. Raditya Dika. Ya, Raditya Dika itu adalah seorang aktor juga ya. Main film. Ya. Oke. Nah, setelah itu sekarang Bapak jelaskan, perhatikan ya, sebentar Bapak jelaskan mengenai materinya hari ini ya. Oke, are you ready? Ready. Attention please to the screen ya. Oke, descriptive text. Oke. Do you know what
What is descriptive text? According to Lika, according to Aulia, descriptive text is text that describe a person. Tadi ya, menjelaskan tentang orang. Tadi. Nah, sekarang apa sih descriptive text itu secara umum? Seperti apa? Nah, sekarang perhatikan. What is descriptive text? Ya. Nah, ini. Descriptive text itu ada 3 hal yang sering diungkapkan dalam sebuah teks. The first one is social function. What is social function? Apa itu fungsi sosial dalam sebuah teks deskriptif? Nah, itu. Yang kedua, generic structure. Generic structure atau struktur yang menyusun, yang membentuk sebuah teks tersebut. And the last one is description. Language features, ya. Oke. Descriptive text di sini, ya. Kita menjelaskan tentang social function atau fungsi sosialnya. Descriptive text is a text which describes a particular persons, terus place or item. Jadi maksudnya di sini ada yang tahu nggak maksudnya apa? Dia menjelaskan apa itu? Menjelaskan orang tertentu, tempat tertentu, and barang atau benda tertentu, bisa itu binatang dan sebagainya ya. Nah, but today, tapi hari ini kita akan explain about the descriptive text about apa tadi? Person atau cuma orang. Nah, bagaimana cara menjelaskan orang itu bermacam-macam. Ada yang bisa menjelaskan dari physical appearance, tampilan fisik, cantik, ganteng, ya, pintar, bukan pintar, dia berambut panjang, badannya ramping, gemuk dan sebagainya, kuat. Nah, yang kedua bisa dijelaskan dengan menggunakan personality dari orang tersebut. Personality maksudnya sikap atau sifatnya. Bisa dia pertama apa kalau orangnya cerdas? Apa bahasa Inggrisnya? Smart. Yang kedua, misalnya, ya, setelah smart, diligent, rajin, ya, pandai. Nah, nice. Nah, nice, baik. Artinya ya, baik ya, baik ya. Mungkin kalian nanti bisa menjelaskan. Nah, itu ada beberapa the way how to explain, how to describe someone, ya. Bagaimana cara menjelaskan seseorang, ya. Orang ini ya, orang ya. Jadi kita fokus to person hari ini ya. Mungkin di pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang teks yang menjelaskan tentang benda atau binatang, ya, atau tempat tadi ya. Oke, next. Oke, nah ini ya. The language features. Language feature atau fitur kebahasaan dari sebuah teks deskriptif. Ini paling nggak ada 2 seperti ini ya. Yang pertama, sesuai buku yang kalian pelajari, coba buka bukunya halaman 65. Oke, halaman 65. Nah, dalam buku yang kita pakai ya. Oke, buka ya. Oke. Mister. No. Dwi Supriyatin. Oke, Dwi Supriyatin. Have you find page 65? Yes, oke. Oke, descriptive text, about descriptive text ya. Nah, di situ apa yang dijelaskan situ sama seperti yang saya jelaskan di PPT ya, atau PowerPoint ini. Oke, the language features of a descriptive text are the first one. Ini yang sering timbul dalam sebuah teks deskriptif itu adalah simple present tense. Apa itu simple present tense? Sesuatu rumus kalimat yang mengungkapkan tentang apa yang kejadian secara umum atau terjadi sehari-hari. Ya? Paham ya? Oke, do you understand? Yes. Oke. Contoh di situ, Anna has an oval face. The second one, my father works in a bank. Itu adalah contoh present tense. Yang kedua, use noun phrase, adjective plus noun. Nah, noun phrase itu gabungan antara kata sifat dan kata benda. Contoh, apa contoh? My bag. Bukan my bag ya. My itu bukan kata sifat ya, apa? New bag. New bag. I'm sorry. New bag ya.
New itu kata sifat atau di situ adjektif, dan back itu adalah kata benda. Digabungkan menjadi sebuah kata yang menunjukkan suatu benda, noun phrase namanya. Ya, paham ya? Oke, selain new back apa? Misalnya long hair, long hair, big body, ya. Bisa? Paham? Nah, nanti itu ada termuat dalam sebuah teks deskriptif ya. Oke, do you understand? Yes. Jadi inti pelajaran kita hari ini yang pertama tadi, kalian harus bisa tadi apa? Mengidentifikasi, menganalisis sebuah tujuan sosial atau fungsi sosial dari sebuah teks deskriptif. Yang kedua tadi apa? Kalian harus bisa mengidentifikasi, menganalisis generic structure dari sebuah teks deskriptif. Generic structure-nya apa saja? Ya, kita lihat sebelumnya ya. Nah, ada dua ya. Yang pertama apa nama sebutannya? Identification. Dan yang kedua description. Di situ identification ya, identification itu identifies the person, place, or item to be described. Di situ maksudnya apa? Mengidentifikasi orang. Sini kalau kita tadi orang ya, membahas tentang orang yang akan dideskripsikan nanti atau dijelaskan nanti. Mengidentifikasi dulu siapa namanya, umurnya berapa dan sebagainya, itu identifikasi ya. Yang kedua apa? Generic structure-nya? Description. Description apa? Tugasnya describe parts, menjelaskan bagian, qualities and karakteristik. Oke ya. Nah, itu nanti di situ ya. Dan yang terakhir tadi apa yang kita bahas hari ini adalah language feature atau fitur kebahasaan. Fitur kebahasaannya tadi termuat ada dua. Yang pertama menggunakan simple present tense. Yang kedua di bukunya ada itu non phrase ya, menggunakan non phrase, banyak menggunakan non phrase. Oke, paham ya? Oke, do you understand? Yes. Oke. Next. Ya. In order to make you more understand about this material today, I would like to give you some exercise to know how far you now understand about the material today. Okay, are you ready? Ready. Okay, now I would like to give you. Okay, this is LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada sudah beberapa LKPD yang mengkompetikan, tolong dikerjakan, ya. Yes, sir. But as the first one, I would like to give you I would like to divide you in four group, ya. Group 1, group 2, group 3, group 4. Nah, one year group, ya. Kalian please. Jangan terlalu berdekatan ya. Sisi duduknya bisa. Kita jaga kesehatan. Yang sana geser sedikit, ya. Biar nggak berjempetan. Oke. Sit down please. Okay. This is for the first group. Okay. Attention please to your LKPD. The second group. Okay. The third group. Nah, ini ya. And last group. Okay. Okay. For the first one, I would like you to find these pictures, this text. Hello, attention please. This picture. Okay? Have you find? Udah ketemu? Yes. Okay. Now, today, next. This is the first one, you have to read the text. Ya, langkahnya kalian baca teksnya. Setelah itu ada
beberapa pertanyaan di bawahnya. Oke, I will give you 3 minutes. 3 menit, 3 menit to answer the 4 questions ya. Untuk menjawab 4 pertanyaan itu silakan bekerja ya. Oke. Saya akan sambil memperhatikan ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung meminta kepada semua grup dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Oke, this is the first group ya, group 1, group 2, 3, and 4. Oke, for the for number 1. Number 1 ya. So the part of the text that identification. What's group that want to answer this question? Raise your hand, please. Number 1. Okay, number 1. Paragraph 1. Identification is in paragraph 1. Okay, paragraph 1 ya. Okay, I would like to see the text ya. Betulkah itu di paragraph 1 identification-nya? Oke, ini dia ya. Oke. Anto is a junior high school student. He goes to 76 every day. He goes to school on foot. Menurut grup 3, according to the third group, this paragraph is identification. Oke, benar nggak? Bagaimana menurut kalian? Yang lain benar nggak ini identification? Yang paragraph 1? Yes. Oke, good ya. Thank you for the third group. Next, number 2. Which one of the text that identifies description? What's group? Ada yang lain yang bisa menjawab description? Oke? The second paragraph. Second paragraph. Anto like reading books and he goes swimming every week. He never comes late to school. He always respect and obey his parents and teacher. Oke, itu menurut grup 4 itu adalah description. Do you agree? Kalian setuju? Yes. Oke, how about group 1? Setuju? Kalau itu paragraf kedua itu description? Yes. Oke, thank you ya. Oke, paham ya? Oke. Number 3. Explain of each generic structure of the descriptive text. Who want to answer this question? Oke, itu tugasnya ada ya Pak. Identification identifies about Anto as student. Description describes about Anto hobbies, his attitudes. Oke, jadi jawabannya yang pertama itu identification ya. Identification di sini saya bacakan ya. Jawaban punya grup 3. Identifies about Anto. Di situ yang di-identifies-nya dia sekolah di SMP 6 every day
dia sekolah berjalan kaki. Jadi Anto itu adalah seorang siswa SMP. Oke, thank you for groups 2. Okay, give applause for the last one. No. Description. Which one the description? Okay. Description describes about Anto hobbies or his attitude. Jadi di sini jawaban grup 3 dia menjelaskan di situ dia menjelaskan tentang apa tadi hobinya Anto ya. Anto's hobby and attitude-nya atau sifat orang yang seperti apa. Di situ dijelaskan nggak? Reading books. Oh, reading books itu hobi nggak? Membaca buku. Hobi. And swimming. Berenang. Hobi dia berenang seminggu sekali ya. Dia respect dan obey. Maksudnya di sini dia menghargai, menghormati dan selalu mengindahkan. Apakah itu sikap yang baik? Ya, itu sifat ya, attitudes ya yang harus dimiliki oleh Anto. Oke, thank you for group 3 ya, group 2, good job ya. Once again, give applause. Next, what is the language features? Nah, ini sudah jawab belum tadi? Sudah ya? Ini sudah jawab belum? Ini? Oh, berarti yang ini belum ya? Oke, what is the language features? Atau fitur kebahasaannya, silakan. Coba dibaca dulu. Nanti kalau kurang jelas, nanti Bapak yang coba membacakan jawaban kalian. Lesson 10, he goes to SMP 6 every day. Oke, next, gantian kalau mau ya. Anto likes reading books. Specific participants Anto. Oke, spesifik partisipannya Anto. Oke, sini. Bapak bacakan biar yang lain dengar semua ya. Jadi, yang pertanyaan terakhir adalah apa fitur kebahasan dari teks di depan itu ya. Teks yang ada di situ. Nah, fitur kebahasannya yang pertama tadi ada penjelasan ya. Penjelasan Bapak tadi apa? Dia menggunakan present tense. Yang kedua apa tadi? Non phrase. Nah, pintar non phrase, adjective plus past. Nah, atau yang terakhir ada spesifik partisipannya di sini ya. Nah, di sini jawaban untuk grup 1 Bapak bacakan, he goes to SMP 6 every day, itu present tense. Ya. Terus Anto likes reading books, itu present tense. Betul? Yes. Oke, betul ya. Betul. Good job. Next. Di sini ada spesifik partisipannya yaitu Anto. Yang dijelaskan cuma tentang Anto. Tidak ada yang lain. Saudaranya Anto, ayahnya Anto tidak ada dijelaskan ya. Yang dijelaskan cuma tentang Anto dan hobinya ya. Oke, you understand? Yes. Oke, next. Setelah ini di LKPD yang Bapak bagikan juga ada. Nah, di situ gambar ya, ada gambar. Perhatikan ini. Coba cari di LKPD yang Bapak bagikan, ada nggak gambar ini? Ketemu nggak? Yes. Oke. Nah, ini ada gambar ya. Oke. Tapi di gambar ini ada yang kosong. Kalian harus menemukan kata-kata tersebut. Oke. Bapak kasih waktu lagi 1 menit saja untuk mengerjakannya. 1 menit saja. Oke. 1 minute. Silakan diisi ya. Cari ya, lihat gambarnya dilihat ya, sama-sama itu. Tolong dilihat ya, yang di LCD proyektor yang Bapak itu besar sekali itu. Kalian bisa cari di situ, jangan lihat di buku karena di LCD cuma Bapak kasih 1 ya. Kalian bisa melihat dengan jelas di situ. Nomor 5 kira-kira apa? Nah, katanya yang kosong. Itu kosong ya, kata-katanya. Ya. Nah, ada 5, 6, 7, 8 yang kosong ya. Oke, boleh sekarang kita jalan. Oke, time is over. Waktunya habis. Who want to be the first? Who want to be the first?
Oke. Number one. Number five. Oke. What is the answer of number 5? Open your master. One. One. W One. A N T ya. Oke. Ini Bapak isi ya. Bapak isi apa yang diucapkan oleh kelompok berapa itu? Two. Kelompok 2 ya. Tadi apa katanya? One. Betul ini yang Bapak tulis? Yes. Oke. Ini menurut pendapat according to group 2. Oke, next number 6. Oke. Slim. Jadi gambar itu slim ya. Slim tuh ceweknya ya. Ibu-ibunya apa? Artis itu slim. Slim apa artinya? Ramping dia bilang ya. Oke, Bapak isikan ya. Nanti kita cek kebenarannya seperti apa. Slim. Betul slim? Yes. Yes. Slim ya. Ini ya. Oke, slim artinya langsing. Nah, langsing ya. Mungkin itu gara-gara gambarnya ya. Nah, kalau di apa media kalian mungkin kelihatannya langsing ya. Next, number 7. Number 7. Oke. Group C. Where's? What? Where's? West itu seperti apa tulisannya? W-E-A-R-S. W E A-R-S. O W E A R S dia bikin ya. West itu artinya mengenakan atau memakai ya. Oke, di sini dia wears ya, wears. Jadi jawaban what's group? Grup berapa tadi? Grup 3. Wears. Menggunakan atau memakai. Oke, nanti kita lihat ya, kita baca sama-sama. Dan next number 8. Oke, tegar. Has. Itu kata kerja ya, dia menggunakan has, artinya mempunyai atau memiliki ya. Oke, kita lihat ya. Di sini Bapak ganti, nanti setelah itu ya kita cek. Oke, sekarang kita baca, cocok nggak? Hi, I am Dian. Today I want to tell you about my best friend Claudia. Claudia is special. I like her spontaneous nature. Nah, di sini I want to tell you. Saya ingin memberitahumu. Cocok ya? Cocok nggak? Yes. Oke, thank you. Siapa yang jawab nomor 5? Grup mana? Oke, good ya. Next number 6. There is slim. Slim, what is slim? Slim, what is slim? Bahasa Indonesia-nya apa slim? Ramping atau langsing? Oh, langsing. Kamu langsing nggak? Oh, nggak Pak, saya tidak langsing. Slim. Slim itu ramping. Dia bilang, nah di sini, she is young, exuberant and lively. Dia muda, ceria dan sangat semangat hidupnya ya. She is slim and active. Dia ramping dan aktif. Itu kata sifat ya. Oke, cocok nggak slim? Kalau menurut kalian yang lain? Yes. Wah, sama ini ya. Jangan grupnya di sini juga ikut ini ya. Slim ya. Oke. Give applause to next. Number 7. Wears. Wears itu apa artinya tadi? Menggunakan atau mengenakan. She often wears colorful clothes. Dia selalu menggunakan pakaian yang berwarna-warni. Betul itu sesuai gambar nggak? Yes. Oke, berarti colorful wears ya, mengenakan itu betul. Betul ya? Yes. Oke, cukup kelas ya. Ya kan? She has a creative mind. Dia titik-titik sebuah pemikiran yang kreatif. Ide-idenya banyak yang kreatif. Berarti dia itu apa? Has itu apa artinya tadi? Mempunyai atau memiliki. Good ya. Group 4. Oke, betul ya? Memiliki atau mempunyai. Oke. Nah,
sudah ya, itu ya bagus. Kalian tadi sudah bekerja sama yang baik ya. Bapak melihat kalian sudah bekerja bagus semua ya. Bisa bertukar pendapat, bisa bertanya. Ada nggak yang tadi gangguin temannya waktu mengerjakan? No. No. Oke, good ya. Berarti kalian bisa menghargai temannya seperti yang kita harapkan ya. Bisa bekerja sama. Tadi menjawabnya saya lihat, percaya diri sekali ya, dan sopan dengan teman-temannya. Oke, next. Di sini ada beberapa LKPD tadi ya. Ada tadi lagi. Setelah itu kita melihat gambar yang terakhir. Ada gambar yang kalian pegang? Yes. Oke. Di situ nah, ini ya. Ini gambarnya. Tolong dilihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kerjakan mulai dari sekarang, buat sebuah teks deskriptif. Pilih salah satu dari orang yang ada di gambar tersebut. Waktunya 3 menit. Sebisa kalian untuk menjelaskan. Ya, sebisa kalian untuk menjelaskan. Oke ya. Saya mau lihat punya grup berapa ini ya. Nah, ya. Nice. Oke, sambil dikerjakan ya. Oke. 3 minutes ya. Nah, 2 minutes. Fashionable. Smart. Oke. Sudah ada ya, sudah ada yang punya jawaban. Grup berapa ini? Oke, tulis dulu sebisa kalian yang bisa kalian jelaskan tentang 2 orang ini ya. Oke. Tulis saja sebisa kalian di sini ya, apapun yang kalian punya di otak kalian berdasarkan pelajaran kita hari ini. Okay, finish. 3 minutes. Now, I would like one group to give your presentation to the last LKPD, ya. Create or make a descriptive text about a person in the picture. Kalian membuat sebuah teks deskriptif dengan menggunakan gambar yang ada di dalam LKPD yang sudah saya sampaikan ini ya. Kalian juga sudah punya. Pilih salah satu orang dan jelaskan. Oke, grup mana dulu yang mau, silakan menjelaskan. Yang ada grup itu, oke. Silakan dibaca ya, silakan dibaca. Read your. Friend is a student. He goes to a senior high school in London. He goes to school with motorcycle. Brian loves sport. He is football player. He plays football 2 times a week. He never late to school. He is a keen student in his school, so he has many friends. He always being a champion in his school. Oke, thank you. Oke, ini ya. Jadi dia di sini namanya ya, itu ada foto 2 orang. Namanya siapa ini? Brian dan Anna. Tadi grup 2 ya. Grup 2 mengambil yang Brian ya. Oke, Brian. Saya bacakan ya. Brian is a student. Siswa ya. Masih muda ya. He goes to a senior high school in London. Wah, London ya. Kenapa nggak di Batu Agung? Sekolahnya ya. Karena bule ya. Bule nggak mungkin di Batu Agung Pak ya. Di sini bulenya jual sayur ya. Oke. He goes to school by motorcycle. Dia berangkat menggunakan sepeda motor. Wah, sudah berpikir jauh ya. Mungkin si Brian punya sepeda motor. Nah, selanjutnya itu paragraf pertama ya. Paragraf pertama yang dibuat oleh kelompok 2
Selanjutnya Brian loves sports. Brian itu suka apa? Olahraga, ya kan? Ya kan sport itu olahraga ya. Nah itu kalian yang bikin ya. He is a football player. Dia pemain bola di sini ya. Jadi dia di sini 2 kali seminggu melaksanakan latihan, ditulis ya. Dia juga adalah seorang siswa yang baik ya. Nah, jadi di sini dia selalu menjadi juara katanya ya, juara kelas ya. Wah, bagus ya. Oke, give applause to your friends. Give applause. Oke, Bapak pikir karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi sebelum Bapak tutup, tolong perhatikan. Saya mau bertanya dulu. Ingat nggak tadi pelajaran yang sudah dipelajari? Menurut kalian pelajaran hari ini apa tadi? Tentang descriptive text. Tentang apa yang ada di dalam sebuah teks deskriptif itu? Yang pertama namanya tadi apa? Social function, fungsi sosial. Apa fungsi sosialnya tadi? Ayo, menjelaskan tentang tempat orang. Oke, dan barang tentang orang benda tertentu. Yang kedua, generic structure-nya atau strukturnya tadi ada 2. Yang pertama apa namanya? Yang kedua, apa itu identification? Mengidentifikasi orang yang akan dijelaskan. Yang kedua, description. Apa yang description itu tadi? Menjelaskan tentang bagian part, qualities and karakteristik. Makanya dijelaskan. Dan yang terakhir, language feature atau fitur pembahasannya apa saja tadi? Yang pertama dia menggunakan simple present tense. Dan yang kedua noun phrase, ya, noun phrase. Good dictionary, new dictionary itu noun phrase ya. Ya, jadi itu ya. Nah, setelah hari ini, besok kita akan belajar ya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar. Next meeting we will discuss about descriptive text, but we will discuss about related to the animals. Jadi kita menjelaskan descriptive text tentang binatang. Nanti ya, mungkin kucing, sapi, apa yang kita jelaskan. Kucing punya 4 kaki, punya cakar, punya bulu. Seperti itu ya. Nanti. Oke, tolong dibaca-baca di bukunya ya. Di halaman selanjutnya itu ada descriptive text tentang apa tadi? Animals. Oke. Sebagai penutup, ya, Bapak ingin kita bersama-sama karena hari ini kita sudah mendapatkan anugerah, ya, sudah mendapatkan hidayah, karena sudah bisa belajar, ya. Kita harus bersyukur karena sudah diberikan kesehatan lahir maupun batin hari ini, ya. Oke, jadi setelah ini Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa penutup, ya. Penutup ya. Oke. Okay, students, are you ready? As the end of our lesson today, I need all of you here, kalian semua di sini, say hamdalah, mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, good morning. Good morning, sir. Oke, sip ya. Yes. Thank you.